Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felna Silvi Ramawati, kelas manajemen 07 dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Amalia Hoirunisa, Marcelina, dan Suri Syahriani. Di sini kelompok kami akan membahas tentang hadis dan as-sunnah dari mata kuliah agama Islam yang diampu oleh Bapak Faruk Hanafi, SPD, MPD. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian hadis dan as-sunnah. Hadis sendiri secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim yang berarti sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Dari definisi yang saya jelaskan tersebut, dapat kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun kepribadiannya. Berikutnya saya akan membahas tentang pengertian as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti asyirah al-mutaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik perjalanan buruk maupun baik. Adapun sunnah menurut para ahli hadis yaitu segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup. Unsur dalam sebuah hadis. Secara umum, sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis manakala ia melengkapi setidaknya 5 unsur penting berikut, yaitu rawi, sanad, muharid, siyagul ada, dan matan hadis. 1. Rawi. Rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. 2. Sanad. Sanad adalah silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. 3. Muharid. Muharid adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. 4. Siyagul ada adalah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. 5. Matan. Matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi. Kelima unsur tersebut pada tahapan selanjutnya mempunyai kajian-kajian khusus yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dan riwayat itu sendiri. Kedudukan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hasyr surah ke-59 ayat 7, yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Fungsi hadis sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat Al-Quran. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. D. Perbedaan hadis dan sunnah. 1. Sunnah Rasul berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum atau syara yang termuat dalam Al-Quran. Sedangkan hadis mencakup perilaku Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan hukum syara maupun tidak. 2. Sebagai penjelas Al-Quran, sunnah Rasul diajarkan oleh Nabi Muhammad yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Sedangkan hadis ditulis oleh para ulama. Sebagai manusia, biasa yang tidak luput dari kekeliruan, maka kebenarannya tidak dapat dijamin secara mutlak. 3. Sunnah Rasul akan selalu diikuti oleh para sahabat, sedangkan berita yang tertulis dalam hadis tidak selalu dilakukan oleh para sahabat. Dengan demikian, maka sunnah atau as-sunnah dan hadis atau al-hadis secara sederhana dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Sunnah atau as-sunnah adalah segala perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara dan diikuti oleh para sahabat.
2. Hadis atau hal-hadis adalah dokumen yang membuat informasi tentang perkataan, perbuatan, dan sikap Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan hukum syara maupun tidak. 3. Secara substansial, as-sunnah merupakan penjelas bagi hukum-hukum syara yang termuat di Al-Quran. Sedangkan Al-Quran, al-hadis, cakupannya lebih luas, berkaitan dengan hukum syara maupun. Sejarah pembukuan hadis. Ada beberapa pandangan soal sejarah pembukuan hadis. Sejak kapan penulisan dan pembukuan hadis dilakukan? Ada ahli hadis yang meyakini proses penulisan sabda Rasulullah SAW, pedoman umat Islam kedua setelah Al-Quran itu dimulai pada era Nabi Muhammad. Namun ada juga ahli hadis yang berpendapat bahwa Nabi SAW melarang umatnya pada waktu itu untuk menulis hadis. Tulislah hadis itu, demi Allah tidak keluar dari Rasul itu kecuali kebenaran. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Perintah itu disampaikan Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Amr bin alaihi salam. Hadis ini dijadikan dasar bolehnya penulisan hadis sejak zaman Nabi SAW masih hidup. Namun ada ahli hadis lainnya yang berpandangan justru Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Jangan kamu menuliskan apa-apa yang datang dariku. Siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hapuslah, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal. Singkat cerita, di zaman Khulafa ar-Rasyidun banyak sahabat yang berminat untuk menulis hadis, namun mereka tak melakukannya karena mereka khawatir umat Islam akan lebih mencurahkan perhatiannya kepada hadis dibandingkan Al-Quran, sehingga Abu Bakar dan Umar terpaksa harus membakar sekitar 500 hadis yang mereka kumpulkan. Pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis mulai dilakukan secara besar-besaran pada abad ke-2 Hijriah. Saat itu dunia Islam dikuasai Khalifahan Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal jujur dan adil itu memerintahkan pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis. Pada abad ke-3 Hijriah, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Abad ini disebut sejarah Islam sebagai era tatswin atau pembukuan hadis. Di dalam sejarah mengatakan bahwa pada masa abad pertama sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab, ketika itu beliau telah mempunyai ide dan pendapat untuk mengumpulkan dan menulis hadis, akan tetapi niatnya tersebut beliau urungkan sebab Umar bin Khattab khawatir kepada umat Islam yang perhatiannya terganggu dalam mempelajari Al-Quran. Setelah generasi Asyuri, pembukuan hadis dilanjutkan oleh Ibnu Juraij, Rabi bin Sahib, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukuan hadis dilakukan sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi pada masa itu belum begitu sempurna sehingga pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu abad pertengahan 2 Hijriah, dilakukan upaya penyempurnaan. Sejak saat itu tampaklah upaya gerakan secara aktif untuk membukukan ilmu pengetahuan termasuk pembukuan dan penulisan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, terus-menerus pembukuan hadis dilanjutkan secara lebih teliti oleh imam-imam ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Pada masa berikutnya, banyak dari para ulama hadis yang menaruh perhatiannya pada Kutubus Sittah beserta kitab Muwatta dengan cara mensyarahinya dan memberikan catatan kaki, meringkas atau meneliti sanad dan matan-matan hadis. F. Macam-macam hadis. Ada beberapa pengklasifikasian macam-macam hadis. Berikut adalah macam-macam hadis dan pengertiannya. 1. Hadis berdasarkan jumlah perawi. A. Hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad yang terpercaya. Beberapa hal yang harus dipenuhi agar bisa disebut hadis mutawatir. Pertama, isi hadis harus hal-hal yang dapat dicapai panca indera. Kedua, orang-orang yang meriwayatkannya harus benar-benar terpercaya. 3. Orang-orang yang meriwayatkannya harus hidup pada satu zaman. B. Hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. C. Hadis sahih.
hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit atau kuat hafalannya. Syarat-syarat hadis sahih: pertama, isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. 2. Sanadnya bersambung. 3. Diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit. 4. Tidak syad atau bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. 5. Tidak cacat walaupun tersembunyi. D. Hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka dusta dan tidak syad. E. Hadis daif. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, tidak dobit, syad, dan cacat. Hadis berdasarkan macam periwayatannya. Hadis yang bersambung sanadnya hingga Nabi Muhammad SAW. Hadis itu juga disebut hadis marfu atau mausul. A. Hadis mu'alaq. Hadis yang permulaan sanadnya dibuang oleh seseorang atau lebih hingga akhir sanadnya, yang berarti termasuk hadis daif. B. Hadis mursal. Disebut juga hadis yang dikirim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan sahabat tempat menerima hadis. C. Hadis mudalas. Hadis yang disembunyikan cacatnya padahal sebenarnya ada. D. Hadis muqatin. Hadis yang terputus karena hilang atau dua orang perawinya. E. Hadis mukdol. Hadis yang terputus sanadnya. 3. Hadis-hadis daif disebabkan oleh cacat perawi. A. Hadis maudhu. Hadis yang dalam sanadnya terdapat perawi yang berdusta atau dituduh berdusta. B. Hadis matruk. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi saja sedangkan perawi itu dituduh berdusta. C. Hadis mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang jujur. D. Hadis mu'allah. Hadis yang di dalamnya ada cacat yang tersembunyi. E. Hadis mutorib. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan yang kacau. F. Hadis makluf. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan antara sanad dan matan atau sebaliknya. G. Hadis munqalib. Hadis yang terbalik lafalnya sehingga artinya berubah. H. Hadis mudraj. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang di dalamnya ada tambahan yang bukan hadis. I. Hadis syad. Hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya sekalipun posisi hadisnya sederajat. Demikian akhir dari presentasi kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan pada video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga apa yang kami sampaikan barusan akan menjadi awal yang lebih baik untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.